di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Putri Afriana Permata dari Kebidanan D4 Poltekkes Kemenkes Pontianak. Nah, jadi di sini saya bertugas untuk menjelaskan ibu tentang tanda bahaya saat kehamilan. Nah, ada beberapa tanda bahaya yang bisa terjadi saat ibu hamil. Nah, kondisi ini tuh memang sering terjadi. Jadi kita harus antisipasi nih. Kira-kira tanda-tanda apa aja sih yang menyebabkan bahaya pada saat ibu sedang hamil. Nah, kira-kira ibu udah tahu belum apa aja sih tanda-tanda bahaya dalam kehamilan? Keluarnya darah, Ya. terus sama keluarnya air. Ya, betul sekali. Di sini udah dijelaskan ya Bu ya, Ibu pun bisa lihat. Ada beberapa tanda-tanda bahaya pada ibu hamil, misalnya pendarahan, bengkak di kaki, demam, keluar air ketuban, ataupun bayi yang ibu kandung itu tidak bergerak, ibu muntah terus-menerus. Nah, tanda-tandanya ibu bisa lihat. Yang pertama untuk pendarahan. Pendarahan pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran, dan pendarahan pada hamil tua dapat menyebabkan kesehatan ibu dan bayi dalam kandungan itu tidak baik. Nah, penyebab utama dari pendarahan itu apa sih, Bu? Jadi yang pertama itu, ibu bisa pendarahan dikarenakan ibu abortus ataupun ibu keguguran. Jadi yang kedua itu ada kehamilan ektopik. Nah, apa sih kehamilan ektopik? Jadi kehamilan ektopik itu ibu hamil di luar kandungan. Ibu pernah dengar kan? Pernah, Bu. Nah, itu juga salah satu penyebab perdarahan. Terus yang ketiga juga ada mola hidraditosa. Jadi mola itu hamil anggur kalau orang sini biasa bilang. Tahu kan, Bu? Tahu. Nah, ya selanjutnya ada bengkak di kaki. Nggak hanya di kaki ya Bu, di bagian tangan, wajah, atau ibu merasakan sakit kepala, sampai ibu merasakan kejang-kejang. Nah, bengkak dan sakit kepala yang berlebihan ini juga dapat membahayakan keselamatan ibu dan bayi dalam kandungan. Selanjutnya demam tinggi. Nah, jika ibu dalam kondisi hamil dan demam lebih dari 37 derajat dalam 5 hari itu nggak turun ya Bu, itu biasanya terjadi infeksi di dalam tubuh ibu. Nah, yang dapat membahayakan keselamatan jiwa ibu dan menyebabkan keguguran dan kelahiran kurang bulan ataupun prematur. Nah, selanjutnya ada keluar air ketuban sebelum waktunya. Nah, kalau misalnya ibu keluar air ketuban sebelum waktunya ibu melahirkan, itu biasanya gangguan pada kehamilan yang dapat membahayakan bayi dalam kandungan. Biasanya ini terjadi ketika ibu hamil sekitar usia 7-8 bulan. Nah, kenapa sih bisa air ketuban ibu itu keluar sebelum waktunya? Jadi itu bisa saja disebabkan oleh kecapean, ibu kerja berat, atau ibu bersenggama terlalu kuat. Ya. Nah, jadi selanjutnya ada bayi dalam kandungan ibu itu tidak bergerak atau pergerakannya kurang. Nah, itu juga merupakan kejadian yang menyebabkan tanda bahaya pada janin. Selanjutnya ada muntah-muntah berlebih. Nah, kenapa sih ibu kalau hamil muntah-muntah berlebih? Kalau misalnya 1 atau 2 kali dalam sehari itu masih wajar. Kalau misalnya lebih dari 8 kali, nah itu ibu perlu diperiksa karena itu dapat menyebabkan ibu kekurangan gizi karena kan makanan yang masuk keluar lagi, jadi ibu perlu vitamin. Jadi dari beberapa tanda-tanda bahaya di atas, ibu saya mohon untuk mewaspadai adanya gejala dan tanda-tanda bahaya kehamilan pada ibu. Nah, hal-hal yang perlu ibu lakukan ketika tanda-tanda bahaya itu terjadi kira-kira apa Bu yang ibu tahu? Pergi ke Bidan terdekat. Ya, benar sekali. Jadi ketika tanda bahaya itu ada yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama ibu bisa langsung periksa hamil secepatnya dan sesering mungkin ke bidan terdekat. Lalu yang kedua, ibu bisa minum tablet tambah darahnya setiap hari selama hamil. Yang ketiga, ibu bisa melakukan imunisasi TT 2 kali selama hamil untuk mencegah penyakit tetanus. Yang keempat, ibu bisa makan makanan yang bergizi selama hamil untuk memenuhi kebutuhan nifas dan hamil. Yang kelima, menjaga kebersihan diri dengan mandi minimal 2 kali, ganti baju, pakaian dalam 2 kali sehari, dan lain-lainnya Bu ya. Terus yang keenam, ada istirahat yang cukup. Selanjutnya, yang ketujuh, jika ibu mengalami tanda bahaya salah satunya, ibu bisa minum obat sesuai petunjuk bidan atau dokter sesuai kebutuhan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kira-kira ibu ada pertanyaan tidak Bu? Tidak, Bu, saya sudah cukup jelas. Baiklah, ibu sudah cukup jelas ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga ibu bisa lebih
aware dalam kehamilan ibu. Terima